Selamat pagi saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan di pertemuan ke-6 ini dengan topik penggabungan dan pemisahan objek. Ini sebenarnya adalah bagian dari pembentukan objek. Semula kita membentuk objek dengan cara melakukan modifikasi terhadap suatu objek, ditambahkan, kemudian diekstrud, dibagi-bagi di dalam segmen-segmen, kemudian ada segmen yang digandakan, ada yang diekstrud atau ditonjolkan. Nah, sekarang kita akan membuat objek dengan cara menggabungkan. Jadi sebuah objek dengan edit mode kita bisa tambahkan dengan objek-objek yang lain. Sebaliknya, beberapa objek dapat kita gabungkan menjadi sebuah objek apabila memang penanganannya akan kita buat bareng ya, bersamaan. Nah, mari kita langsung ke materi kita. Nah, saudara, sebagai latihan saya akan menggunakan ini, tampilan ini. Kita akan berusaha mendapatkan tampilan ini, dan mungkin kita butuh 2 kali pertemuan untuk ini ya, karena setelah ini kemudian kita perlu memberi tekstur kepada meja ini supaya mirip kayu. Kemudian di sini belum ada kursi. Nah, kemudian detail terhadap misalnya lampu ini, bagaimana penyangga besinya dan lain sebagainya. Nah, baik, kita akan berusaha membuat ini. Yang pertama, kita hapus dulu ini objek default ini, kemudian kita tampil ke atas dengan menggunakan angka 7 ya. Sebentar supaya Anda dapat melihat apa yang saya tekan. Sebentar, saya aktifkan dulu aplikasi ininya, aplikasi untuk menunjukkan apa yang saya tekan. Ya, baik. Nah, di bagian bawah ini Anda sudah melihat kalau ada mouse saya tekan begini. Kalau ada mouse saya tekan, maka di sebelah kiri ya, kalau ada angka saya tekan, maka muncul A di sebelah kiri ini. Anda dapat melihat ya, kiri bawah. Baik, saya lanjutkan. Kita letakkan kursor di tengah dulu. Kita tampilkan dari top view atau view dari atas dengan menekan angka 7. Kemudian kursor yang di tepi kita arahkan ke tengah dengan menekan Shift C. Ya, sekarang kursor sudah berada di tengah. Kemudian kita pindah ke tengah lagi. Ya, kita pindah ke tengah lagi begini. Kemudian kita ciptakan plane di objek ini. Klik ya, Shift A. Kemudian kita ciptakan plane sebagai lantainya, kemudian tekan S saja, kita besarkan ke semua penjuru ya, begini ya. Oke, sudah cukup. Nah, sekarang kita lihat posisi lantainya apakah sudah di 0. Kita lihat dari tampak muka angka 1 ya, kita lihat ya, sudah berada di 0. Oke, sekarang kita tampakkan dari atas lagi angka 7, kemudian masih di tengah-tengah kita akan membuat mejanya. Kita akan membuat mejanya seperti biasa. Kita buat papan meja bagian atas dulu. Shift A, kemudian kita buat cube, kemudian kita atur panjang dan lebarnya, kita atur dengan S, X ya, lebar begini. Oke, cukup. Sekarang kita lihat dari perspektif depan angka 1, tekan angka 1, kemudian ini kita naikkan GZ, kita naikkan dulu ya, GZ. Oke, sekarang kita ubah ukurannya setelah kita naikkan, kemudian SZ ya, kita atur kira-kira segini saja. Baik. Nah, dari objek ini kita turunkan dulu ya, masih terlalu tinggi, GZ. Nah, setelah kita tunjuk objek ini, maka kita akan menambahkan objek-objek berupa kaki dan lain-lain, tetapi akan menjadi bagian dari objek ini. Maka setelah
seleksi objek kubus ini, kita masuk ke edit mode, tekan tab. Nah, kita sudah berada di tab. Baik, sekarang kita kembali dari atas lagi dengan angka 7. Kita besarkan. Sekarang kita letakkan kursor di mana kita akan menambahkan kaki. Kita hilangkan seleksi dulu. Baik, kita akan tambahkan kaki di sini. Oke, Shift A, kaki kita buat dari cube. Baik, kemudian kita kecilkan dengan S. Nah, kita kecilkan sebentar. Ya, S. Oke, kita kecilkan. Nah, ingat, meletakkan posisi ketika membuat objek itu penting karena dia akan menjadi sumbu dari perubahan. Ya, ketika kecilkan itu sumbunya. Baik, sekarang kita lihat dari depan dengan angka 1. Kita naikkan dengan Shift tombol. Oke, ternyata posisinya kurang turun. G, Z, kita turunkan. Oke. Ya, kita dapat melihat, jadi jangan terpaku pada satu perspektif saja untuk meneliti apakah sudah sesuai posisinya. Kita lihat G, Z. Ya, kita naikkan, jangan sampai garisnya hilang. Ya, tanda kalau dia berimpitan maka garisnya akan tampak terputus-putus. Nah, ini terputus-putus ini berarti dia berimpitan. Nah, baik, sekarang kita setelah selesai, maka berikutnya kita panjangkan kakinya ini. Oke, kita hilangkan seleksi dulu, kemudian kita buat transparan dengan Z, mode transparan ya, Z. Nah, dengan mode transparan ini kita dapat menyeleksi bagian atas termasuk bagian-bagian yang tersembunyi ini dengan menggunakan blok. Tekan B, kemudian kita seleksi begini. Nah, setelah kita seleksi begini, ingat modenya adalah di mode vertex. Kemudian kita panjangkan. Oke, kita dapat di mode solid lagi untuk melihat supaya kelihatan ketika panjang kakinya sudah menyentuh lantai. Nah, kita pindah ini ujung-ujungnya ini dengan GZ. Kita turunkan sampai mencapai lantai. Nah, ternyata terlalu jauh. Baik, segini saja cukup. Ya, oke. Cukup. Kemudian ini kita kembali lihat dari atas lagi angka 7, kemudian kita transparankan supaya kelihatan. Nah, udah kelihatan ini. Nah, sekarang kita seleksi semua vertexnya. Caranya bagaimana? Kita tekan A dulu, kemudian arahkan ke pojok nih, ke vertex, kemudian tekan L. Nah, dengan L itu berarti Anda telah menyeleksi sebuah objek secara keseluruhan. Nah, objek ini akan kita kopikan ke sebelah kanan. Oke, cara mengkopinya Shift D. Nah, Shift D ini langsung menyebabkan objek hasil pengkopian ini lekat pada mouse. Nah, kita tidak ingin dia pindah. Kita ingin dia tetap berada di posisi, maka jangan tekan apapun. Anda boleh menekan klik kanan atau boleh menekan escape. Nah, sekarang kita pindah supaya kita dapatkan posisi yang lurus dengan ini. GY, kita posisikan ke sini ya. Nah, baik. Sudah. Jadi kita sudah memiliki meja dengan dua kaki. Nah, di bagian kanan kita menginginkan ya, di bagian kanan, di bagian sini saya menginginkan meja ini ada lacinya. Ya, ada lacinya. Maka kita dapat melihat dari atas lagi 7, kemudian kita letakkan kira-kira di sini, kemudian kita tambahkan objek lagi berupa cube. Nah, baik, cube. Kemudian kubus ini dapat kita lihat lagi dari depan. Oke, posisinya kita lihat dari samping kanan angka 3. Baik, sekarang kita bisa melihat posisi kubus ini. Oke. Ya, posisi kubus. Baik, sekarang kita buat supaya bagian depannya lurus dengan meja. Oke, kayaknya sudah lurus ini. Bagian belakangnya masih lebih atau ya. Baik, sekarang bagian atasnya akan kita pendekkan sehingga berada di posisi lurus dengan ini, dengan meja. Oke, kita hilangkan seleksi, kemudian kita akan seleksi bagian atas. Tekan B, ingat posisinya harus dalam keadaan transparan begini, jangan solid, jangan seperti ini. Jadi tekan Z supaya transparan, kemudian kita blok bagian atas B. Nah, dengan B ya.
blok atas, kemudian kita turunkan GZ, kita turunkan bagian atas sini supaya berada di sini. Oke, kita lihat sekarang ya, kayaknya sudah. Kita lihat bagian atas. Nah, transparansinya bisa kembalikan ke solid supaya Anda dapat melihat. Nah, ternyata masih terlalu rendah. Ini masih ada lubang. Kita naikkan lagi dengan GZ. Kita naikkan sedikit. Loh, salah. GZ. Oke, sudah baik. Nah, sudah. Nah, sekarang kita dapat melihat bagian kanan ternyata masih lebih kelebihan. Maka kita dapat memunculkan lagi tampilan transparannya Z. Kemudian kita tekan A untuk menghilangkan seleksi. Kita akan seleksi bagian ini B. Nah, oke, sudah. Sekarang kita akan memindah posisinya lebih ke kiri. G X. Oke. Kemudian kita lihat kira-kira segini. Ya, kurang ke kiri lagi. G X. Oke. Nah, ya sudah. Sekarang kita lihat apakah kita ingin selebar ini. Jika tidak, nah kayaknya terlalu lebar. Kita hilangkan A dulu. Kita blok lagi bagian sini B. Kemudian kita blok ini. Nah, ingat ini dalam mode vertex ya, jangan lupa ya. Kita kecilkan GX. Oke. Ya, saya kira cukup segini saja. Oke, nah sekarang tinggal panjangnya kita sesuaikan. Nah, kita blok bagian bawah lagi, kita hilangkan seleksi dulu. Kemudian blok bagian bawah, kita blok begini. Kemudian kita lihat penampilannya lagi. Oke, kita bisa panjangkan lagi. Kira-kira GZ agak panjang sedikit. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita coba untuk kita letakkan di lantai. Kita kembali ke objek menu. Ya, kita kembali ke objek ke menu ke mode objek. Oke, kita turunkan supaya dia berada di lantai. Nah, GZ kita turunkan dulu. Nah, ingat ya, kita dapat melihat di bagian ini ketika menurunkan GZ. Nah, oke, kita lihat apakah kakinya sudah. Nah, ternyata kakinya belum, panjangnya belum sama. Baik, kita kembali ke menu objek. Kita kembali ke menu objek, kemudian kita blok bagian kaki ini. Jangan lupa kita mode transparan dulu, tekan Z. Kemudian B, kita blok ini ya. Kita hilangkan dulu. B paket. Oke, nah sekarang kita kembali ke mode solid lagi supaya kita dapat melihat apakah sudah sampai ke lantai. GZ. Kita gerakkan ke bawah. Ya. Ingat. Nah, begitu ya. Sudah. Kita naikkan sedikit GZ, naik lagi sedikit. Oke, cukup. Nah, sekarang posisi kotak maupun ini sudah sama. Kita lanjutkan masih di edit mode. Di sini akan kita pasang isi lacinya. Maka kita menuju ke menu face, kemudian kita tunjuk di sini, kemudian bagian ini akan kita lubangi. Maaf, kita cek ya. Bagian ini akan kita lubangi. Tekan X, kemudian delete face. Baik, sudah face-nya, kita kembali ke menu vertex lagi, kemudian kita tunjuk ini. Nah, 1, 2, 3, 4 tujuannya akan memberi ketebalan, ya, akan memberi ketebalan. Baik, sekarang ini kita extrude, tekan E, tetapi jangan dipindah kemana-mana. Ingat, extrude itu melekatkan tambahan itu pada mouse. Jadi kalau Anda gerakkan, tambahannya itu akan mengikuti. Nah, kita tidak ingin mengubah kemana-mana, jadi kita tekan E saja, escape saja supaya tambahannya itu tetap di situ. Nah, sekarang baru akan kita ubah ukurannya sehingga menambah ketebalan. Baik, kita ubah ukurannya dengan scale S. Sekarang kita tambahkan. Nah, cukup kira-kira segini penambahannya. Kita dapat lihat. Baik, nah sekarang sudah tebal. Nah,
kita akan tambahkan lagi objek kotak di sini. Baik, kita akan tambahkan objek kotak di sini. Lagi kita Shift A, kemudian cube. Baik, cube, kemudian nah posisinya ternyata di sini, kita pindah ke atas dulu angka 7. Kemudian ini kita gerakkan ke sini G, ya GX, kemudian ya GZ. Oke. Oh, maaf. Ya, GY kita pindah ke sini. Nah, sekarang kita lihat dari depan, kemudian nah ternyata masih terlalu lebar. SX kita kecilkan dulu. Ya. GX ya. Kita lihat dari atas lagi 7. Ya, kita perhatikan. Nah, kita transparankan. Oke. Ya, rupanya sudah kurang mundur sedikit. Dari atas sudah cukup. Nah, kelebihan di bagian bawah. Baik, sekarang kita akan hilangkan seleksi semua, kemudian kita blok bagian bawah. Oke, ini kemudian kita naikkan, kita buat transparasinya hilang dulu supaya tampak. Kita naikkan GZ. Oke, kita lihat ya cukup. Kemudian bagian kanan sekarang. Oke, kita transparankan lagi ya. Ternyata ini masih belum. Baik, kita hilangkan, kemudian kita seleksi ini. Ya, kemudian ini shift. Anda lihat di bagian bawah ada shift ya. Kemudian ya, kita lihat shift. Kemudian di bagian sini shift. Nah, baik, sekarang kita lihat dari samping supaya jelas. Ya, ternyata kurang mundur. Ya, kelihatan ya, ini kurang mundur. Baik, kita kurangi ke belakang GY. Ya, cukup. Sekarang tinggal ini, rupanya kurang ke samping. Nah, oh ini atas juga belum ya, atas juga belum. Baik, kita transparankan lagi, kita hilangkan seleksi, kita akan milih bagian-bagian atas ini. Nah, ini ya, kemudian shift ini keliru ya, shift ini ya, rupanya keliru. Nah, harusnya ini klik. Nah, ini keliru lagi. Ya, shift ini. Nah, ini. Kemudian mana lagi? Oh, ini. Shift. Oke. Ini akan kita turunkan agar pas di ini. Nah, pas di ini. Baik, pas di ini. Kita bisa menampilkan solidnya dulu. Oke, G, Z kita turunkan. Oke, kira-kira segini. Ya. Kemudian tinggal bagian. Loh, ini kok masih berlebih ini? Oh, rupanya berlebih. Baik. Kita Z dulu lagi. Oke, ini kemudian ya, mana lagi? Oke, ini shift ya, terus ini shift. Oke ya, shift. Baik, ini kita lihat. Nah, ternyata kurang ke sini ya, GX. Oke, segini ya. Sekarang yang bagian sini kita
Kita hilangkan, seleksi lagi bagian sini, kita lihat. Oh, ini shift ya, klik, kemudian shift, klik, kemudian ini, kemudian ini. Nah, bagian ini kita bawa ke kiri, G, X. Oke ya, sudah kita tampilkan transparasinya. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita akan kecilkan dulu bagian bawah ini. Baik, shift. Nah, kecilkan bagian bawah ini dulu. Maaf. Nah, oh ini. Nah, kemudian shift. Nah, ini akan kita kecilkan. Oh, salah ini. Ya, ini salah. Harusnya ini ya, shift. Tuh, salah, shift. Salah lagi ini. Nah, kalau kita nggak teliti ya, oke. Menghilangkan seleksi dengan kontrol ya, kontrol klik. Nah, ini salah, kontrol kita buang. Ini akan seleksi ini, kita shift. Oke, kita naikkan G, kita solidnya kita munculkan dulu, G, Z. Nah, kira-kira ya segini. Baik, nah sekarang kita transparasi lagi. Kita akan seleksi isi laci ini semuanya, kita hilangkan, kita arahkan ke pojoknya, kemudian kita tekan L. Nah, sekarang kita gandakan ini, shift D tanpa kemana-mana, maka jangan kemana-mana, kita tekan escape dulu, kemudian kita gerakkan ke bawah, G, E. Oke, salah, G, Z. Kita gerakkan ke bawah. Nah, gitu. Oke, ya, kemudian nah, rupanya kurang besar ini. Nah, rupanya kurang besar. Coba kita besarkan ke bawah, S, Z kita besarkan ke bawah. Oke, kita turunkan G, Z. Kita lihat, oke. Bagian bawah juga sudah cukup. Nah, sekarang kita tambahkan objek di sini. Objek di sini untuk pegangannya ya, shift A, kemudian cube. Oke, kita kecilkan S. Kita kecilkan dengan S. Oke. Kemudian dari sisi X, SX kita SZ. Oke, kita kecilkan lagi. Baik, kira-kira segini. Oke, dari atas kita pindah ke belakang, G, Y. Oke, kira-kira cukup segini. Nah, objek ini kita tempatkan, G, Z, kurang ke atas, mungkin segini. Ya, kayaknya kurang lebar sedikit. S, Y kita lebarkan sedikit. Tuh, biru. SX. Oke, kita sudah jadi. Sekarang kita gandakan ini, shift D, jangan kemana-mana. Nah, kemudian kita copy ke bawah, G, Z. Nah, kita bawa ke bawah. Jadi ingat ya, Ctrl D itu otomatis menciptakan objek yang lekat pada mouse. Maka kita escape supaya dia tidak pindah kemana-mana, karena kita ingin membuat posisi yang sejajar dengan aslinya. Ya, G, Z. Oke, kita sudah memiliki pegangannya. Nah, meja sudah jadi. Meja sudah jadi. Selanjutnya kita akan kembali ke objek mode. Nah, kita akan menambahkan sekarang apa? Kursi. Baik, kursi.
kita tambahkan kira-kira di posisi ini, Shift A, kemudian cube. Oke, sama. Sekarang kita lihat dari atas dengan angka 7, kita lihat ukurannya masih terlalu besar. S kita kecilkan. Oke, kita lihat. Nah, SY kita kecilkan sedikit. Oke, kita lihat. Nah, cukup. Sekarang tinggal tingginya. SZ. Kita pendekkan. Kita pindah dulu ke atas ya. Apakah segitu cukup? Ya, kursi ya cukup saya kira. Oke, nah sekarang sama. Kita akan buat kaki-kakinya. Nah, kita akan buat kaki-kakinya. Sekarang objek kursi ini akan kita masuk ke edit mode di objek kursi ini. Nah, tab. Oke. Kita lihat sekarang. Oh, kembali. Kita tadi salah ini nih, harusnya kursinya. Oke, tab. Ya, kita sudah berada di ini kursi. Oke, kita tambahkan di bagian bawahnya. Kursi ini saya tekan A. Kemudian di bagian ini kita akan sebentar kita lihat dari atas. Di bagian sini kita akan tambahkan. Ya, di bagian sini kita tambahkan kakinya. Oke, Shift A, cube. Oke, kita kecilkan S. Baik, segitu kira-kira. Kita lihat dari depan angka 1. Nah, posisinya. Nah, kurang turun rupanya G, Z. Kita turunkan. Kita lihat dari sini apakah sudah pas posisinya. Ternyata kurang atas. G, Z. Kita naikkan sedikit. Oke, sudah. Nah, ini sudah. Kita lihat apakah sudah di posisi. Kita lihat. Apakah sudah di posisi. Oke. Nah, sudah. Nah, sekarang kita kembali dari depan, kemudian kita akan memanjangkan kakinya ini. Kita akan memanjangkan kakinya, kita hilangkan seleksi dulu, kemudian kita ke menu transparan, kemudian kita blok ini B, kita blok bagian ini, kemudian kita panjangkan ke bawah D, Z. Oke, kira-kira terlalu panjang. Segini. Kita lihat apakah ya sudah cukup. Nah, ini posisinya nanti kita atur lagi. Baik, sekarang dari atas lagi, kemudian dengan menu transparan Z kita akan memilih objek ini. Kita A dulu, kemudian objek ini kita arahkan ke pojok, kemudian tekan L. Nah, sekarang objek sudah terseleksi, kita copy ke sana. Jadi Shift D, kemudian Escape, kemudian GY kita ubah ke sana. Oke, sudah. Nah, sekarang kita tambah seleksi objek ini untuk kita gandakan dua-duanya ke kanan. Oke, kita arahkan ke sini, kemudian L. Oke, sekarang dua-duanya kita Shift D, kemudian Escape supaya tidak kemana-mana. Kita pindah ke X. Oke, ke sini. Nah, sekarang kita sudah memiliki kursi dengan 4 kaki. Nah, bagaimana sandarannya? Oke, sandarannya tidak perlu kemana-mana. Kita dapat mengcopy ini. Kita hilangkan seleksi ini, kemudian kita arahkan ke sini, kemudian kita tekan L. Sekarang ini yang akan kita copy. Nah, kita gandakan Shift D, kemudian jangan kemana-mana. Setelah itu kita akan putar ini, kita rotate 90 derajat. Kita tekan R, kemudian ke sumbu mana ini? Ke sumbu Y. Ke sumbu Y. Maaf, bukan sumbu X ding. Ya. R, kemudian ke sumbu X, kita putar 90. Kita tekan 90, enter. Jadi saya menekan RX90. Nah, sekarang kalau dari samping kita sudah melihat seperti ini. Tinggal kita ubah posisinya. Nah, sekarang ini masih terlalu tebal. Oke, dari sumbu Y kita kecilkan SY,
kita kecilkan supaya tidak terlalu tebal. Ya, sandarannya cukup. Kemudian kita pindah ke atas, ya. G, Z, kita pindah ke atas. Ya, kita pindah ke kiri, G, Y. Oke. Nah, ya. Oke, cukup. Sekarang kita sudah memiliki sandaran kursi. Tinggal supaya mirip dengan kursi, maka kita hilangkan seleksi. Kita akan atur bagian atasnya B, kemudian kita blok bagian atasnya. Ya, kita turunkan G, Z, kita turunkan. Oke. Ya, segini. Kemudian kita extrude ke atas, ya. Kita extrude ke atas. Oke. Extrude, kemudian kita bawa ke atas. Nah, sekarang kita agak gerakkan, ya, ke atas. Ya, segini. Kemudian kita extrude lagi ke atas. Nah, oke, kita lihat sekarang kita akan atur posisinya ini supaya agak ke belakang, ya, supaya agak ke belakang. G, Y, agak ke belakang sedikit. Oke. Begitu juga bagian ini kita blok B. Oke, yang ini kita kurang ke sini. Maaf. Nah, begini supaya tidak terkena bagian sana. Oke, G, Y kita agak belakangkan sedikit. Banyakkan. Nah, ke seleksi juga. Maaf, salah tadi seleksinya. A kita B, kemudian kita seleksinya jangan sampai terkena bagian bawahnya. Ya. Oke, kita lihat dari samping, kita kebelakangkan juga GY, agak belakang sedikit. Begitu. Nah, gampang tentang penghalusannya nanti kita bisa atur lagi, termasuk penghalusan bagian ini. Oke, kita Z. Nah, oke. Kita sudah punya kursi dengan model semacam ini. Nah, jika kita ingin melakukan penghalusan, kita sudah tahu kan di bagian ini. Nah, kita dapat melakukan seleksi terhadap edge, kemudian kita tunjuk ini, kita dapat menambahkan sisinya. Kita dapat menambahkan jumlah elemennya ini dengan Ctrl B. Oke, kita tarik ke sini, kita tambahkan elemen sebentar. Oke, ya cukup. Nah, kita sudah melihat ada elemen di sini. Nah, pada bagian ini juga kita dapat tambahkan lagi elemen di bagian sini. Kita tunjuk ini, baik. Kita A dulu, kita tunjuk elemen bagian sini, kemudian kita Ctrl B lagi. Kita tambahkan elemen, kemudian kita panjangkan ke bawah. Ya. Nah, sekarang kita dapat melihat bahwa bagian sini sudah halus. Oke, mungkin di bagian sini ingin ditambahkan juga elemen. Coba kita lihat. Nah, di bagian sini mungkin supaya halus, kita bisa tambahkan Ctrl B. Kemudian kita dapat menarik begini, kemudian tambahkan elemen, kita tarik begini. Nah, oke, kita sudah mendapatkan bagian yang harusnya memang lentur, ya, bagian yang lentur. Baik, kursi sudah jadi. Kita kembali ke objek mode, tab, kembali ke objek mode. Kita lihat dari atas dengan angka 7 bagaimana posisinya. Ya, kursi kita majukan GY. Oke, angka 1. Baik, kita sudah memiliki kursi. Nah, sekarang kita akan membuat objek berupa tempat tidur. Nah, di sini Shift A, tidak perlu berlama-lama. Oke, kemudian kita naikkan dulu G, Z supaya kelihatan. Oke, kemudian SZ kita kecilkan, dan dipan kira-kira segini. Ini kita buat dipannya dulu, nanti baru kita buat bantalnya. Oke, posisinya seperti ini. SY.
panjangkan, SX kurang panjang sedikit. Oke. Ya. Ya, sudah. Sekarang kita sudah memiliki dipan. Nah, oke, sebentar. Kursi kita pindah posisinya G, Y. Supaya tidak mengganggu, kita pepetkan ke tembok. Oke. Kursi lemarinya. Ya, sebentar. Ini tidak bisa melihat apa-apa kita, karena itu mari kita warnai sebentar ya, menuju ke ini apa itu material, kemudian kita buat warna yang berbeda dulu supaya kita dapat memindah. Oke, sekarang kembali ke sini, kita pindah G, Y, kita pindah ke sana supaya mepet tembok. Oke. Nah, begitu juga kursinya. Kursi kita warnai materinya dengan warna yang lain. Pokoknya sekarang asal berbeda dulu sehingga kita mudah melihatnya. Oke. Nah, G, Y kita pindah ke sana. Oke. Ternyata terlalu kecil kursinya. Baik. Terhadap semuanya ini kita ubah Z kita ubah dulu agak tinggi, kemudian oke. Ya, SX agak lebar. Baik. Oke. Ini kok kakinya terlalu pendek. Kakinya terlalu pendek. Oke, kita ke edit mode untuk mengubah kaki kursi ini. Oke, kita ke menu transparan, Z, kita blok semua kakinya ini, B, kita blok semua kakinya ini bagian bawah. Oke, kita tambahkan G, Z. Nah, kita tambahkan. Oke, cukup. Z. Nah, oke, sekarang kembali ke objek mode, kita dapat memindah posisi kursi ini supaya di atas lantai G, Z. Ya, cukup. Nah, oke, sudah. Kursi sudah. Kita kembali ke objek ini. Kita kembali ke objek apa? Ini. Tempat tidur. Baik, kita lanjutkan. Dari atas dulu 7, kemudian kita tunjuk bagian sini. Kemudian ya, kita pindahkan ke sini, kita ke menu transparan lagi. Posisinya di mana, kita akan tambahkan kaki, Shift A. Maaf, masih objek mode ya. Ini kita ke edit mode, kita hilangkan seleksinya dulu dengan menekan A. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Baik, kita di posisi ini. Ingat, penempatan ini penting ya, karena ini akan menjadi poros perubahan baik ukuran maupun perputaran. Oke, di sini kita tambahkan Shift A, kemudian cube. Sudah, jangan pikir banyak-banyak, S kecilkan. Ya, sebentar. S kecilkan. Kecil saja. Oke. Sekarang kita lihat dari depan A. Nah, kurang turun. Ya. Kurang turun, kita lihat. Oke. Ya, kita turunkan. Sebentar supaya kelihatan, kita lihat agak ke bawah. Kita kembali ke menu solid, kemudian kita pindah GZ, kita ke bawahkan. Ya, cukup segitu. Kita cek apakah sudah. Oke, cukup. Kurang ke atas sedikit ya, GY kurang ke atas sedikit, GX. Nah, ke tepi saja. Oke, cukup. Nah, sekarang kita lihat lagi ke atas, kemudian mode, sebentar, panjangnya ya. Panjangnya kita atur, kemudian kita kembali ke menu transparan, kita blok ini B, kemudian kita blok bagian ini, kita turunkan G. Jangan terlalu panjang karena ini minimalis ya, GZ. Mungkin cukup segini. Minimalis, tidak perlu terlalu panjang. Sekarang kita lihat dari atas lagi, angka 7, kita akan gandakan ini.
Nah, tapi jangan lupa kita seleksi keseluruhan dari kotak kaki ini, kita arahkan ke pojok dan tekan L untuk menyeleksi. Nah, sekarang agak dikecilkan, kita copy ke kanan, Shift D, kemudian Escape supaya tidak kemana-mana. Kemudian kita pindah dengan GX, kita bawa ke kanan. Oke, kita lihat. Nah, baik, kita lihat posisinya apakah sudah. Ya, kira-kira cukup. Oke, kita lihat dari bawah dulu supaya enak. Oke, kemudian kita kembalikan ke menu solid. Oh, ternyata kita terlalu jauh. Kita terlalu jauh. Baik, sini aja. Ya. Oke, terang ke atas sedikit kayaknya. Posisinya. Ya. G, Y. Oke, kita lihat dari sini. Cukup. Nah, oke. Sekarang kita sudah memiliki dua kaki. Kembali dari atas kita lihat, kemudian kita menu transparan, kita kecilkan. Sekarang kita seleksi dua-duanya, arahkan ke objek yang pojoknya objek kaki yang satunya, kita tekan L sehingga dua-duanya terseleksi. Sekarang dua-duanya kita copy, Shift D supaya tidak kemana-mana, kita tekan Escape, ya, kemudian kita pindah ke sumbu Y, G, Y. Oke, nah di situ baik, sekarang kita sudah memiliki dipan dengan kaki. Nah, oke, kita kembali ke objek menu dulu. Kita kembali ke objek menu dulu, kemudian solid, kita posisikan ini ke bawah G, Z supaya di atas lantai. Oke, kita lihat. Baik. Ya, kita telah memiliki tempat tidur. Sebentar. Sepertinya masih kurang besar sedikit. Ya, kurang panjang. Kita besarkan dari mode ini saja. GY. Oke. Oh, sebentar. SY agak besar sedikit. Oke. SX. Oke, cukup. GX. Kita pindah ke sini. Ya. Oke, mejanya kita pindah ke pojok saja ya. Ini kita save semuanya, dua-duanya, meja dan kursi. Kemudian GX kita pindah ke sini. Kita lihat dari atas komposisinya, ruangannya. Oke, sudah cukup. Kurang ke kiri sedikit ya, GX. Nah, oke. Nah, kita kembali ke dipan kita tadi yang belum kita warnai. Kita tunjuk dulu, kemudian kita kembali ke edit mode. Tab. Apa yang kurang di sini? Ya, yang kurang adalah kasur. Baik, sekarang kita tunjuk dipannya ini untuk kita duplikat dan kita ubah menjadi kasur. Kita tunjuk ini, maaf. Kita buat mode transparan dulu. Kita kembali ke vertex mode, kemudian kita arahkan ke pojok, kemudian kita tekan L. Nah, sekarang seluruh objeknya dengan L, seluruh objek sudah tertandai. Sekarang kita copy, Shift D, jangan kemana-mana dengan Escape, kemudian kita coba ke menu solid, kemudian kita naikkan hasil pengkopian kita tadi G, Z. Nah, oke, segini. Nah, sekarang kita lihat dari atas. Ya, kita lihat dari atas kasurnya. Oke, kita kecilkan dengan SY. Ya, segini supaya lebih sempit dari pipanya. Kemudian SX juga kita, nah gini. Nah, kita sudah memiliki kasur di atas dipan. Masih terlalu lebar ternyata. SX kita lebar ya. Oke, SY. Ya, saya kira cukup segini. Oke. Kasur sudah. Sekarang kita akan membuat bantal. Kembali ke objek menu. Nah, objek menu, kemudian kita letakkan kira-kira di sini. Kita buat bantal. Shift A, kemudian Q. Oke. Kita kecilkan kira-kira seberapa. Oke, sebentar. Ini kita ubah warnanya dulu supaya kita tidak bingung ya. Terserah, pokoknya tampak berubah ya. Tampak berubah. Nah, oke.
kembali ke sini, kita lihat dari depan. Nah, rupanya ini harus naik dulu G, Z, kita naikkan sedikit. Oke, sekarang kita ubah S, Z tingginya, tebal ya, bantal kan nggak perlu tebal-tebal. Oke, kita lihat dari atas angka 7, kemudian kita lihat, kemudian S, Y kita ubah kira-kira segini. Oke, cukup, kita telah memiliki bantal. Oke, kita turunkan GZ. Cukup, kita lihat ya, sudah, kita telah memiliki kasur dan bantal. Nah, kasur dan bantal. Oke, ini nanti mestinya warna kasur dan warna dipan berbeda kan ya. Baik, kita akan belajar memisahkan. Oke, kita tunjuk dipan ini, kemudian edit mode, kemudian kita ya, setelah kita edit mode, sekarang kita tunjuk kasurnya, kemudian kita pisah dengan part, tekan tombol P. Oke, kemudian selection. Nah, sekarang kita kembali ke edit mode, ke objek mode. Ya, kita sekarang sudah dapat melihat bahwa kasur ini berbeda dengan dipan. Ya, kasurnya berbeda dengan dipan, bantal juga berbeda. Jadi kita dapat mewarnainya berbeda-beda nanti. Oke, kita lanjutkan. Kita tambahkan di sebelah sini. Baik. Nah, kini masalahnya kita belum memiliki tembok. Ya, baik, kita buat tembok sekarang. Kita buat tembok. Kita letakkan di sini, kemudian kita buat tembok. Nah, kita letakkan di sini. Nah, aduh, ini ternyata waktunya masih belum cukup. Baik, kita simpan dulu ini. Kita simpan dulu hasil pekerjaan ini untuk kita lanjutkan di sesi berikutnya. Blender kelas 44. Kelas B. Oke, kita namai Blender kelas B. Oke, sudah. Blender kelas B, simpan, save. Oke, nanti. Oh, ya wis. Takok wis. Baik, kita sementara kita akhiri sampai di sini dulu karena sudah terlalu panjang ya. Stop.